Dari Jalan Kaki nomor 14, Pandanaran Hospital, kita masih bersama lagi di TTS, Talkshow tapi santai. Kali ini kita ditemani oleh Dr. Arga, spesialis anak, yang akan mengungkapkan berbagai hal mengenai topik yang sedang hot saat ini. Oke, kita karena namanya TTS ya Dr. Arga, jadi selain dia singkatan dari Talkshow tapi santai, maka di sini juga ada TTS. Satu games nih. Nah, ada satu pertanyaan, dia satu menurun. Ada 7 huruf terkait dengan yang disukai cowok. Burung. Nah, burung biasanya terbang di... Nah, jawabannya apa nih dok? Aku Awalannya A. Aku jawab ini. Oh iya, jawab dong. Wah, berapa kan 7 ya? 7. Pertanyaannya apa? Burung biasanya terbang di... Nah, Bilangnya depannya A. oh iya. Coba angkasa. Oke, kita coba angkasa, kita kunci. Kita lihat apakah jawabannya betul dengan angkasa. Tapi saatnya ini sayangnya nggak ada hadiahnya. Oke. Nggak ada hadiah. Nggak ada hadiahnya. Hadiahnya mungkin swargo dok. Oke, 2 mendatar. Ini ada 12 huruf yang terkait dengan fasilitas yang ada di rumah sakit kita, rumah sakit Pandanaran. Jadi alat radiologi yang membantu dalam mendiagnosa kelainan rahang, kemudian perencanaan perawatan, ortodonsi, dan pembedahan rahang adalah, nah, ada 12 huruf dengan huruf nomor 5-nya A. Apa coba dok? Sering main-main ke sini nggak dok? Alatnya dokter Kiki ini. Bentar, apa namanya? Iya, di radiologi. Pakai HC. Ayo. Nggak salah, maaf ya. Oh, nanti. Mumpung nanti sebentar lagi lebaran kita maaf-maafan dok. Bahasanya susah betul. Apa itu dok? C pakai H ya. Cefalometer. Oke, apakah Kalau nggak betul? metri. Oke, apakah cefalometri ataukah cefalometer? Kita kunci jawabannya. Coba kita buka. Benar ya. Maju banget ini. Ayo, kita lihat. Ya, Oh, iya. cefalometri, betul. Oke, aplaus untuk Dokter Arga. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang nomor 3. 3 menurun, sama jumlahnya kotak juga ada 3. Ini pertanyaannya adalah alat pemindai yang menggunakan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dalam dengan sangat jelas dan detail. Nah, alatnya apa itu dok? Gampang ini. Apa dok? MRI. MRI. Coba kita kunci, kita lihat jawabannya apakah betul MRI. Nah, betul sekali, MRI. Nah, cefalometri dan MRI ternyata juga sudah ada alat ini di Rumah Sakit Pandanaran. Kita menginjak ke pertanyaan nomor 4, 4 menurun dok. Jadi, obat yang sudah diresepkan oleh dokter sebaiknya di... Nah, ini ada 7 huruf dengan huruf nomor 3 adalah M. Sebaiknya diapakan dok? Jadi, kalau kita dapat obat, sudah diresepkan nih oleh Pak Dokter. Nah, nanti sebaiknya obat itu Ditembus ditebus. Enggak, bukan. Masih terot katanya gitu. Di sebaiknya Di apa kan? Ada berapa huruf tuh? Ada 7 huruf dengan huruf nomor 3 M. Menyerah? nggak tahu apa. Oke, kita buka jawabannya. Sebaiknya diapakan ya kalau kita dapat obat dari dokter? Ternyata apa tuh? Ternyata harus diminum dong. Iya kan dibeli dulu kan. Iya, sudah dapat kemudian. Oke, Nggak bisa, harusnya minum dulu. tahu diminum dulu, dibeli dulu. Kan kita nggak beli, kita pakai fasilitas BPJS nggak beli kan? Kalau tablet, Oh iya, oh boleh. Kan pakai air diminum. makan. Oke, sekarang pindah pertanyaan nomor 5 dok. Ini mendatar, ada 9 huruf. Orang biasanya pergi ke dokter karena dengan huruf ke nomor 2-nya huruf N. Curiga.
Apa? Menjenguk. 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 Apakah menjenguk? Ya kan, Pastor? Ini pertanyaannya TTS. Pertanyaan TTS harus seru dong. Ya, coba menjenguk. Menjenguk. Apakah menjenguk? Terot. Ternyata salah, Dok. Coba kita lihat nomor 5 mendaftar dengan 9 huruf. Apakah yang dia lakukan oleh orang ketika pergi ke dokter? Adalah karena buka penasaran dong, dia sakitnya apa, kenapa, dan harus bagaimana. Seperti dengan sahabat-sahabat dari RSPA semuanya yang tentu saja akan penasaran mengenai apa yang ada di sekitar kita selama beberapa periode ini, terutama yang hot nih, Dok. Nah, apa sih yang hot saat ini? Katanya mengenai penyakit gondongan ya, Dok ya, Iya. yang sedang in katanya saat Oh. ini. Nah, saya mau tanya nih, Dok, sebenarnya apa sih bedanya? Ada yang bilang parotitis, ada yang bilang itu mumps, ada yang bilang gondongan. Nah, sebenarnya apa sih bedanya dan apakah sama? Beda sih. Mirip. Tambah satu lagi kan, gondongan kan. Iya. Bahasa kita kan. Betul. Itu istilahnya sama, tapi agak sedikit beda. Jadi kalau mumps itu penyebabnya itu kan karena virus ya. Oh. Infeksi virus ya disebabkan karena virus mumps. Oh, Kita sebut mumps virus, MUV kalau disingkat. mumps ya, Dok ya. Pap nggak ada, cuma mam. Mumps itu apa? Mam kan ada mama, ada papa. Iya, mumps Mams ya. itu Kayak panggilan saya mams gitu. karena virusnya itu Oh. dia menyerang paling banyak memang anak kecil, tapi dewasa juga bisa. Lalu menyerang ke tubuh, masuk ke tubuh, menimbulkan gejala pembengkakan di leher. Oh, iya iya. Pembengkakan ini yang kita sebut kayak radang berkelenjar kudanya dari lidah ini. Nah, ini istilahnya parotitis. Oke oke. Nah, jadi parotitis itu salah satu penyebabnya itu mumps. Oh, mamsnya ya. Jadi virusnya ya, Dok ya. Ya, itu penyakitnya mumps, Mhm. gejalanya radangnya di situ menyebabkan Parotitis. Nah, kalau gondongan, Dok. Nah, itu bahasa sini. Oh, bahasa sini. Ya, kalau di Amerika ya mumps. Oh. Mumps itu kan istilah untuk wajah hamster. Oh, iya iya iya. Jadi memang gambarannya kalau anak kecil kayak sini kotak gini, Mhm. bukan karena virus. Oh ya. Ya memang karena hampir mirip kayak hamster. Oh, jadi kalau sama ada tetangga saya gitu yang kena parotitis, saya bilang, itu wajahnya kayak hamster ya, gitu boleh ya, Dok ya? Makanya di Amerika itu istilahnya mumps. Oh, Itu mam. penyakit mumps. Untung kayak hamster bukan kayak curut ya, Dok ya. Nah, Oke. Satu lagi dong. Ah, gimana, Dok? Jangan sampai beda istilah sama gondok. Oh iya, Dulu kan itu sekolah mesti kebalik-balik. boleh ya, Dok. Gimana itu? Gondok sama godong. Ya, gondong itu di sini, kalau gondok di depan. Oh iya, kalau gondok, Dok. Gondok, nah itu ini. Oh, itu ya. Larinya ke hati ya, Dok. Nah, sebenarnya kalau parotitis atau mumps atau gondongan itu sendiri sebenarnya berbahaya, tak, Dok? Karena ada yang bilang tuh, hati-hati tuh, dia bisa bikin mandul, katanya seperti itu. Apa bener, Dok? Masih kejauhnya bisa sampai bikin mandul gitu, Dok. Setengah benar, banyak salahnya. Oh, iya, gimana, Dok? Sedih benar tapi banyak. Gimana? Jadi gondong bengkak dulu itu memang banyak mumpsnya. Di gondongan kita itu gondong aja ya. Iya. Nah, gondong ini untuk menyebabkan ada yang namanya komplikasi penyakit atau kejadian-kejadian yang berakibat buruk karena penyakitnya itu yang kita sebut komplikasi. Iya, komplikasi. Nah, komplikasi dari mumps itu paling sering melakukan testisnya bengkak itu memang salah satu komplikasinya jadi bengkak itu kan, itu yang paling sering ya gondongan bengkak itu. Oh, begitu. Terus nyeri di sini, menelannya malah resiko kadang malah saya pernah ketemu dia kecil dehidrasi karena nggak mau minum. Itu lebih bahaya daripada bengkak. Terus yang kedua, bengkak di testis itu jarang banget. Dari 10.000 anak dengan 10.000 loh, itu cuma 3. Angkanya 3 banding 10.000 anak yang terinfeksi itu baru kejadian testisnya bengkak. Testis yang bengkak memang nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan mandul. Semakin jarang lagi ya, Dok ya. Tapi ya pernah dilaporkan, cuman jangan. Oh iya, ibaratnya bahaya enggak?
Ya, ya bisa diabaikan lah. Oh, bisa diabaikan. Selamat ya untuk yang cowok-cowok itu aman insya Allah ya kalau bisa pengobatan KBB dengan pengobatan tepat dan mengunjungi spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Pandangaran terutama dokter Arga nih ya. Terus saya mau tanya lagi nih dok. Gimana? Nah, kalau tadi penyebabnya karena virus ya dok ya. Kemudian penularannya seperti apa dok? Katanya kadang, wah aku takut nih dia dekat-dekat anaknya sama anaknya si B karena dia sedang kena mumps atau kena parotitis kayak gitu. Apakah dia dengan mudahnya bisa tertular atau ada kondisi tertentu sehingga penyakit itu bisa menular ke orang lain dok? Secara teorinya itu dia nyebarnya virus itu bukan lewat kayak pernah dengar TBC itu ya, kita sebut aerosol. Oh iya. Bahkan dulu waktu COVID pun kita curiganya awalnya itu aerosol. Aerosol ya dok ya. Ternyata droplet. Nah, sifatnya penularnya virus mumps ini itu lebih cenderung ke droplet sih. Jadi misalkan nih saya batuk nih, kemarin cuma 1 meter 2 meter gini baru ketularan. Oh. Nah, cuman masalahnya kenapa di anak-anak? Kalau anak-anak kalau batuk kan nggak pernah ditutup. Oh iya. Kalau ngomong kan nggak pernah ditutup. Kalau Nah, suka berbagi kalau anak kecil kalau wakil ke teman-temannya. Oh, gitu kan. iya. Kalau sebenarnya nih dok, karena kemudian kena mumps tapi dia pakai masker sebenarnya aman ya dok ya? Aman. Untuk ikut bersosialisasi dengan teman-temannya, kayak gitu ya dok? Ya kalau nggak sakit loh ya. Kalau dia meriang demam ya Kasihan ya dok ya, mending di lebih baik rumah untuk aja. istirahat. Terus kemudian biasanya prevalensinya atau kebanyakan dia menyerang usia berapa sih dok? Apakah kakek-kakek juga bisa kena? Apakah anak bayi lahir juga bisa kena? Atau pada golongan usia-usia tertentu? Paling banyak di balita. Oh di balita. Terus usia-usia sekolah. Sekolah. Itu yang remaja ke atas itu bisa, tapi ya jarang. Oh, usia sekolah usia berapa nih dok? Kalau saya mau sekolah lagi jadi bisa kena usia sekolah juga dok? Sekolah anak kecil. Oh, anak kecil. 6, kelas 1, kelas 6 itu loh SD kan. Oh, SD ya. Paling sering memang SD. Oh. Tapi lebih muda masih bisa kena lagi, sampai dewasa masih bisa kena lagi, tapi kan kurang. Oh iya. Kemungkinan sih karena yang dewasa-dewasa itu sudah punya kekebalan, jadi makin jarang. Makin jarang ya dok. Oke. Jadi kayak kekebalan imunitas. Kalau anak kecil kan semuanya rentan nih. Jadi satu kena semua. Tapi kalau udah dewasa ada banyak yang sudah kebal, jadi penularannya nggak terlalu seaktif anak kecil. Awal anak kecil ya dok, usia SD ya dok. Nah, bener nggak nih ada yang bilang mitosnya, kalau kita sudah pernah kena mumps, maka kita nggak mungkin kena lagi. Betul nggak dok? Oh iya gitu ya, karena tadi terbentuk kekebalan itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk antisipasinya seperti apa dok? Apakah ada vaksinasinya atau ada apa nih dok untuk pencegahannya? Kalau kita di medis itu kan ada yang namanya pencegahan ya. Iya betul. Pencegahan kalau memang masih sehat-sehat aja, tetap kita menyarankan merekomendasikan pemberian vaksin mumps. Oh, vaksin mumps. Kebetulan kan kita sudah ada tuh yang vaksin MMR, mungkin pernah dengar ya? Iya. MMR. Iya. Measles-nya untuk campak. Betul. Dua mumps ya untuk ini kondom, yang ketiga rubella. Oh. Tapi kalau sementara ini kan yang MR biasa ada yang M-nya 1, ada M-nya 2. Kalau M-nya 1 itu lebih fokus ke campaknya. Oh gitu. Harus cari ya vaksin yang M-nya 2, measles sama rubella. Oh gitu. Diberikan di usia 9. Kalau dulu 9, tapi sekarang 1 tahun minimal kalau MMR, kalau bisa dan diulang 24 bulan di usia 2 tahun. Oh, jadi dilakukan itu ya dok ya, dengan yang double M. Iya. Ya, yang double M. Jadi ingat, double M ya, daripada yang single M. Karena dia akan melindungi dari mumps itu tadi ya dok. Oke, sekarang kita tanya tentang mitos dan fakta juga ya dok yang terkait dengan itu. Nah, kalau seseorang kena, anak-anak kena mumps kayak gitu, dia apakah tidak boleh untuk beraktivitas atau tidak boleh makan makanan yang seperti es seperti itu dok? Atau bebas makannya? Nah itu banyak itu mitosnya pertanyaannya. Iya, banyak mitos. Kita pecah dulu. Tadi apa? Pertama, masih boleh aktivitas enggak? Kedua, makannya apakah nggak boleh es, nggak boleh goreng-gorengan atau yang lainnya? Kalau lagi gondongan. Kalau gondongan. Terus yang ketiga, tambahan dok,
kadang itu dikasih biru-biru tuh dok. Apaan biru-biru? Nah, apa belagu apa itu? Oh, Gitu. oles dari Dioles dok, iya. Nanti namanya Pak Oles nanti kalau yang ngolesin bapak-bapak kan. Nah, itu yang dioles biru-biru di pipi. Nah, itu apakah ada juga kaitannya beneran nyembuhin nggak tuh? Ada juga tuh makan di beberapa daerah itu ada yang dikasih kalung apa mengkudu dok. Nah, kayak gitu. Untuk kalungnya mengkudu dok. Coba kalau durian kan keberatan anaknya dok. Malah enak kan. Sambil ngemil ya dok. Gitu baunya. Gitu ya dok. Gitu baunya. Itu ada kaitannya nggak dok? Nggak ada. Hanya mitos saja ya dok ya. Oh, Tiga-tiganya mitos gitu. oke. Nah, kendala yang paling sering nih pada anak-anak yang kena pagah makan dok. Ya, katanya karena sakit. Nah, ada solusi dan trik nggak dok dari dokter Arga untuk mensiasati? Karena kalau dia nggak mau makan, otomatis juga nanti lama-lama ya Tambah dia nggak sembuh-sembuh tambah kan? lemes. Iya. Ya, apalagi nggak mau minum juga tambah dehidrasi. Ada solusi nggak dok? Solusinya makan aja. Mhm. Enggak deh. Ada tipsnya. Gimana dok? Tipsnya itu kasih makan yang mudah ditelan malah. Oh, mudah Ya, ditelan. itu aja. Kayak anak kecil kalau lagi batuk pilek pun juga kasih Apa makan. tuh dok yang mudah ditelan? Undi-undi? Ya bubur. Oh, bubur ya. Kan banyak harus dikunyah lama gitu. Misalkan sedang speed gitu. Wah, Itu nggak nanti bisa. nyangkut nanti. Ya. Terus ya udah ditelan gitu. Oh, oke. Banyak minum. Itu kan bisa biar nggak ngunyah intinya. Oh, oke. Gitu. Termasuk makanan atau minuman seperti es krim, minuman dingin itu nggak masalah ya dok ya? Iya, jangan banyak-banyak. Oh, nggak boleh. Kalau lagi dia kebetulan anak kecilnya lah nggak radang tenggorokan, minum es boleh. Oh, boleh. Tapi kalau lagi radang minum es langsung batuk nanti yang Langsung disalahkan esnya, Mas. Oh iya, bukan yang beli dok. Heeh, Apa yang jual nanti yang disalahkan? yang beli lah. Oh, gitu. Yang beli. Oke. Terus kemudian, bagaimana cara menyembuhkan dari mumps itu sendiri? Apakah ada obat tertentunya atau dia sebenarnya bisa sembuh-sembuh sendiri? Iya. Atau ya karena nasib, dok? Doa ya. Oh, doa ya, itu yang paling utama ya, dok. Itu kita masih kategorikan sebagai self-limiting disease ya. Oh. Jadi tanpa obat pun kebetulan misalkan kepaksa nggak kasih obat pun maem yang banyak anaknya nggak mau minum obat itu bisa sembuh sendiri. Oh, bisa sembuh sendiri. Rata-rata di hari kelima mulai pertama muncul benjolan, di hari kelima dia sudah mulai membaik. Oh, sudah mulai Rata-rata. membaik. Cuman obat yang kita kasih itu sifatnya untuk mengurangi gejala. Gejala yang paling dikeluhkan apa? Nyeri telan tadi. Iya, Berarti betul. kita kasih anti nyeri. Oh, anti nyeri. Paling aman ya golongan paracetamol atau ibuprofen. Terus demam kasih ya sama paracetamol. Terus ya udah itu aja paling. Oh. Obat sintomatik. Vitamin perlu nggak? Kalau kalau nggak diberikan dikasih sama nggak dikasih nggak terlalu beda bermakna. Oke. Jadi intinya adalah biar dia simptomatis atau gejalanya teratasi ya dok, sehingga dia bisa asupan nutrisinya lebih banyak seperti itu. Iya, Termasuk kalau buah-buahan bebas ya dok ya? bebas. Bebas ya. Jadi sebenarnya anak itu tidak terlalu dilarang-larang untuk konsumsi makan makanan tertentu selama dia mau agar mencukupi nutrisinya boleh ya dok ya. Kecuali tadi ada radang ya es nggak boleh, minuman dingin nggak boleh ya dok ya. Iya. Tapi hati yang dingin nggak boleh ya dok. Kita harus selalu hatinya hangat. Oke. Luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara untuk mencegah nih kalau seumpama teman sekolahnya ada yang kena mumps atau kena parotitis kasus itu, gimana sih cara kita mencegah agar anak kita atau tetangga kita aman dok? Gitu. Banyak ya. Apa itu dok? Banyak ya. Sebenarnya pencegahan yang menjelaskan biar nggak gampang sakit itu ya sering ditanyakan mama itu. Mama. Dok biar nggak gampang sakit gimana tuh dok? Iya. Ya banyak sih kan imunitas biar nggak gampang sakit itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Iya. Faktor lingkungan. Lagi musimnya nggak gini mau sebagus apa perlindungan kita imunitas kita tetap terkena kan? Oh iya. Nah, yang imunitas itu sendiri banyak faktornya, ya tetap perlu nutrisi, dijaga, bukan vitamin ya, garis lagi ya, bukan vitamin. Terus ini nutrisi itu ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, cairan. Nah, jangan lupa itu nutrisi, baru aspek nutrisi. Oh iya. Stamina, anak kecil yang nggak pernah olahraga mesti gampang sakit. Oh. Anak kecil yang disuruh di rumah terus mainan HP ya mesti gampang sakit.
psikis. Nah. Anak yang sering dimarahi juga mesti ke rumah Nah. sakit. Nah, itu pencegahan yang kita sebut pencegahan secara umum. Jadi semua anak mau dicegah biar nggak gampang kena mams, kena gondongan, kena flu, yaitu pencegahannya gitu. Nah, kita Oke. spesifikkan lagi untuk mamsnya ya. Ketika ada teman satu anak mams karena ada pencegahannya sebenarnya cukup pakai masker ya yang tadi Oh, aku iya. bilang. Dan durasinya itu sebenarnya berapa hari lah, 2 hari sebelum jadi sebelum muncul sampai hari kelima. Hari keenam baru mulai masuk sekolah Oh. boleh. Nah, selama 5 hari misalkan nih kan pernah sering dapat kasus anak-anak yang mau ujian. Iya. Mau ujian, dok ini mau ujian itu nggak apa-apa, pakai masker aja. Oh. Tapi kan tak pikir-pikir lagi sakit, lagi demam, naik ujian kan ya tetap nggak fokus ya. Iya. Orang sehat aja nggak fokus, Dok. Ah, iya. Nah, makanya kan. Mesti nyari gini-gini. Iya, Jangan nyari apa contekan ya. dia, Dok, ya. Pengalaman pribadi. Terus hari Oke. kelima pakai masker selama 5 hari. Oh. Terus pencegahan itu area yang sakit. Terus yang sekelas itu sering pernah dapat kita kasus yang musimnya sudah 3 minggu yang lalu, terus datang ke saya 3 minggu kemudian anak kecilnya datang, dok ini kan musimnya 3 minggu kok ini baru muncul sekarang. Nah, Iya. karena droplet virusnya itu masih ada di kelas. Oh. Jadi ketinggalan. ya ada faktor ventilasi dan cahaya matahari itu harus membersihkan virusnya di dalam kelas. Itu PPI banget ini. Iya. Waduh, ketuanya PPI ini. Iya, Dok. Jadi kalau Ribet sekarang ya? iya. Jadi solusinya kalau sekarang kan banyak kelas-kelas atau di ruangan-ruangan yang dia tertutup dan menggunakan AC nih, Dok. Ya. Nah, pembersihkannya itu gimana nih, Dok? Wah, susah. Biar mengurangi droplet-droplet yang ketinggalan tuh. Teman-temannya udah kena gondongan, dia telat baru berapa minggu baru kena. Nah, karena tadi ada yang ketinggalan dropletnya. Gimana nih, Dok, solusinya? Dua tadi, ventilasi sama matahari. Jadi ventilasi dibiarkan terbuka, jangan tertutup. Jadi kalau bisa kelas-kelas yang cuma ada akses udara masuk cuma dari satu pintu itu dibuka lah. Gak apa-apa waktu AC nyala, jendelanya tutup. Tapi kalau pas perlu sterilisasi udara kayak gitu, jendela-jendela dibuka. Oh, jadi mungkin kalau kelasnya sudah selesai atau belum mulai, AC-nya belum dinyalakan, lebih baik pintu jendela di ruangan-ruangan dibuka seperti itu ya. Terutama juga di rumah mungkin seperti itu ya, Dok ya. Oh, satu lagi Oh, berarti kontaminasi permukaan. Oh, gimana tuh, Dok? Jadi misalkan di satu kelas ada yang sakit, ya meja yang sakit ini dilap pakai apa banyak kok disediakan di rumah. Pakai alkohol bisa, Dok? Bisa. Ciu bisa juga. Ciu mah ada alkoholnya. Oh, ada. Apa tuh? Ciu. Itu apa? Oh, itu orang aliran jadi nggak tahu nih tentang ciu ya. Jadi alkohol seperti itu bisa. Atau merek-merek pembersih lantai seperti itu juga bisa ya, Dok. Karena waktu zaman COVID itu ada juga merek pembersih lantai untuk pel dan lain sebagainya yang dia dilarutkan kemudian disemprot di permukaan untuk kemudian diseka. Itu juga bisa untuk menghilangkan droplet-droplet itu ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kita tanya-tanya nih, Dok. Mungkin ada sepatah dua patah kata nih dari Dokter Arga untuk pesan-pesan mengenai MAMS dan apa yang perlu ditekankan mengenai MAMS bagi para sahabat Rumah Sakit Pandanaran, Dok. Ya. Mana ya? Kamera ya? Oh, kamera ya? Iya, mau kemana aja boleh, kamera mana aja. Nanti kalau nggak sanggup, boleh dilambaikan tangan ke salah satu kamera, Dok. Iya. Selamat siang. Gondongan. Ya bagi bunda dan ayah semuanya yang punya anak kecil, terutama yang masih anak-anak sekolah SD ya terutama sama SMP, jangan khawatir tentang gondong. Gondong itu bukan penyakit yang bahaya banget, tapi ya tetap perlu dicegah. Eh, Bayangkan itu kayak flu aja, ya, ya, tapi tetap perlu dicegah. Kalau memang terkena nggak usah bingung, ya kasih ke dokter bisa. Itu nggak bahaya banget, aman. Oke. Kita terima kasih. Dan konsultasinya jangan lupa ke Rumah Sakit Pandanaran nanti bersama dengan dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Pandanaran dan termasuk salah satunya adalah Dokter Arga ya. Nanti bisa juga kalau wah ini kayaknya dokternya keren banget nih, bisa follow Instagram beliau. Ada ya, Dok? Ya. Dan dia hobinya berkuda, suka main kuda-kudaan berarti, Dok. Ya. Luar biasa.
Oke dok, mungkin ini saja dan juga untuk sahabat Rumah Sakit Pandanaran, apabila ada hal yang kurang jelas, nanti bisa hubungi ke Rumah Sakit Pandanaran dan lebih mengeksplor lagi mengenai apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan kesehatan. Oke, demikian dari kami, TTS, Talkshow Tapi Santai, keep healthy and be happy. Terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama.